Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Vegito melawan Broly akhirnya dimenangkan oleh Vegito. Kaioshin menyadari Vegito memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Begitupun dengan Bundut yang sangat senang dan ingin melihatnya lagi. Bula yang sudah menyangka ini menganggap kemenangan Vegito emang bakal terjadi. Cell berpikir kekuatan Vegito berada di atasnya. Meski begitu, Cell nggak bakal menyerah karena dia adalah Cell. Sedangkan keluarga Frieza sendiri hanya bisa melongo saja dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian istirahat kembali diadakan supaya para Namex dapat menyembuhkan para korban yang berjatuhan. Dan meskipun mereka mendapat luka, tapi semua sangat senang karena melihat pertarungan yang luar biasa. Di tempat lain, Super Buu sangat kagum dengan Vegito karena pertarungannya sudah seperti pertarungan final. Di saat semua orang merayakan kemenangan Vegito, Super Buu akan pergi ke suatu tempat. Lalu Vegito kembali ke tempat teman-teman. Semua orang sangat senang sekaligus mengkhawatirkan kondisinya. Lalu seorang Namex datang dan menawarkan kesembuhan pada Vegito. Namun Vegito menolak hal itu karena dia yakin penyembuhan warga Namex nggak bakal bisa menyembuhkan tubuh dia sepenuhnya. Sebaliknya mereka telah membawa kacang Senju. Sementara itu Super Buu pergi ke tempat asing dan seperti akan merencanakan sesuatu. Dia telah menyerap Kibito yang membuatnya dapat menggunakan teleportasi milik Kaioshin. Ternyata Super Buu ingin menemukan energi yang mendorong Broly tadi. Di tempat lain, Vegito penasaran dengan perginya Super Buu. Jadi dia yang gak ingin Super Buu berbuat curang segera menggunakan Sun Kanido untuk mencarinya. Piccolo penasaran siapa sebenarnya yang dimaksud Vegito. Vegito minta semua orang untuk mengikutinya. Meski begitu, Gohan bingung kemana dia akan pergi mengikutinya. Padahal mereka saja nggak tahu kemana tujuan Vegito. Balik ke tempat Super Buu, saat ini dia telah menemukan Broly yang melayang di angkasa. Super Buu menegaskan Broly nggak dapat bergerak dari sudut pandangnya. Dia merasa sudah bertahun-tahun akhirnya menemukan seseorang yang kuat untuk diserap. Baginya, Broly harus merasa terhormat karena bentar lagi bakal jadi bagian dari tubuhnya. Dan sekarang Super Buu akan membebaskan Broly dari bola energi itu. Tapi tiba-tiba Vegito muncul di hadapannya. Vegito menegaskan dia tahu apa yang bakal Super Buu lakukan. Super Buu sontak sangat kesal kenapa Vegito bisa menemukannya. Vegito menegaskan Super Buu membutuhkan 2 teleportasi untuk bisa sampai di sini. Tapi Vegito tegaskan dia nggak bakal kehilangan jejak Broly. Selain itu, Super Buu nggak akan bisa menyerang Broly karena harus mengikuti aturan. Mendengar kata aturan, Super Buu langsung tertawa. Saat ini mereka berada jauh jutaan kilometer dari arena turnamen. Jadi aturan sudah nggak berlaku di tempat ini bro. Vegito mengatakan dia sudah pernah menghancurkan Super Buu. Jika Super Buu masih ngeyel, maka Vegito tegaskan akan menghancurkannya lagi di sini. Vegito menantang Super Buu apa yang bakal dia lakukan. Karena versi Super Buu yang ini bahkan jauh lebih lemah dibanding versi dia yang menyerap Gotenks dan juga Gohan. Super Buu menantang balik pertarungan apa yang ingin Vegito lakukan. Karena Super Buu tahu Vegito nggak bakal bisa bernapas selama di luar angkasa. Sementara makhluk burung masih sedang mencari suku cadang untuk memperbaiki alatnya. Mereka akan memperbaikinya dalam 5 menit dan akan mengirim Broly kembali ke asalnya. Kembali pada Super Buu, nampak dia sangat congak dan ingin melakukan pertarungan sungguhan. Super Buu yakin Vegito nggak bakal percaya dengan kekuatan apa yang Super Buu miliki sekarang. Tiba-tiba Vegito menyadari dengan apa yang Super Buu lakukan. Jadi dia menghancurkan daging yang Super Buu lemparkan pada Broly. Super Buu sangat kagum padahal dia telah diam-diam menggerakkan sebagian tubuhnya pada Broly. Meskipun dia telah membuat daging itu kecil, tapi sepertinya nggak bisa mengejutkan Vegito. Selain itu, Super Buu tahu kalau Vegito memiliki satu-satunya teknik yang dapat menghancurkan Super Buu. Nah, meski begitu, Super Buu menggunakan banyak bagian tubuhnya dan menantang Vegito apakah dapat menghancurkan banyak bagian tubuhnya ini. Sementara, Bula yang telah menguasai Sun Kanido masih belum menemukan keberadaan Vegito. Piccolo memandunya untuk mengarahkan sebelah sana. Dia pikir disitulah arah Broly mental dan gak mungkin Broly terhempas ke arah lain. Kemudian setelah istirahat sejenak, pertandingan selanjutnya kembali dimulai. Nah, nama pesertanya adalah XXI Semesta Kelima melawan peserta dari Semesta ke-10. Tapi karena Semesta ke-10 sudah tiada, jadi XXI dinyatakan sebagai pemenangnya. Lalu makhluk burung menginfokan kalau gravitasi sudah kembali normal. Sistem kirim juga kembali berfungsi dan semuanya sudah berjalan baik.
Kemudian cerita flashback lagi ke masa antara tanggal 20 April dan 7 Mei 774. Dan cerita ini terjadi di alam semesta keempat 16, 18, dan 20. Saat itu Gohan mengajak Goten untuk berlatih. Tapi Gohan kebingungan mencari di mana Goten berada. Ternyata Goten pergi menjauh dan bertemu dengan Trunks. Trunks membawa sebuah radar dan mereka pun mencari bola naga. Nggak lama kemudian mereka menemukan ada satu bola naga di dekat sana. Goten nampak cemas karena nggak dapat melihat apapun di bawah sana. Dan katanya tempat itu sangatlah dalam dan gelap. Trunks sontak memarahinya karena itu adalah lautan. Sudah pasti dalam dan gelap, bukan? Jadi Trunks yang memiliki ide lain segera menggunakan kekuatannya untuk meninju air. Sontak saja laut itu terpecah dan menghasilkan tsunami yang sangat tinggi. Bahkan kapal pesiar sampai ikut terseret bersama ombak besar. Goten sangat kesal dengan Trunks berbuat seperti itu, maka mereka akan dimarahi oleh ibu. Meski tsunami tidak sampai pantai, tapi menyentuh seorang perenang yang tidak sadarkan diri. Ternyata perenang yang dimaksud adalah Broly. Broly merasakan ada aura Ki Goku dan juga Trunks. Dan dia menegaskan tidak seharusnya mereka membangunkan kejahatan yang sedang tertidur. Sebelumnya, setelah menabrak komet dan Genki Dama Goku, Broly kehilangan transformasi Saiyan legendarisnya dan mengembara di angkasa terdekat. Gravitasi planet baru Vegeta secara perlahan menyedotnya kembali. Jadi Broly terdampar di planet itu selama 6 tahun dan perlahan bangkit lagi. Setelah siap, Broly kembali fokus pada tujuannya untuk mengalahkan Goku. Saat mendeteksi adanya kekuatan, Broly segera mendatanginya tanpa menggunakan pesawat ruang angkasa. Nah, ketika dia melihat planet bumi, Broly membiarkan dirinya kehilangan kesadaran dan terjatuh ke bumi. Kembali ke masa sekarang, Goten menanyakan apakah Trunks sudah menemukan bola naga. Trunks bilang kalau dia belum menemukannya. Tiba-tiba Broly muncul ke tempat mereka dan sangat senang akhirnya bisa menemukan para Saiyan. Trunks sontak kaget karena merasakan aura Ki jahat akan datang. Di saat keduanya lengah, Broly langsung menubruk keduanya dengan sangat ganas. Gohan, Vegeta, Piccolo, dan Krillin sontak merasakan juga tekanan luar biasa dari Broly. Tanpa ragu, Broly langsung menghajar Trunks membuatnya sampai terpental ke dalam laut. Kemudian kini gantian Goten lah yang dihajar. Broly sedikit bingung kenapa mereka terlihat seperti anak kecil. Di sisi lain, Gohan, Vegeta, Krillin, 18, dan Piccolo segera meluncur ke lokasi. Sedangkan Trunks dan Goten kini sudah nggak berdaya dihajar Broly. Lalu Broly kembali menghajar Goten menggunakan tendangan Martin. Goten yang nggak berdaya, tubuhnya sampai terempas masuk ke dalam laut. Tiba-tiba Broly menoleh ke samping dan merasakan ada yang datang. Namun Broly nggak sempat menghindar dan terkena serangan Pangeran Congak. Meski begitu, Broly menunjukkan senyuman pasta giginya yang indah. Vegeta kembali melancarkan tendangan Rock Lee dan menanyakan di mana anaknya. Nah, tapi kekuatan Broly yang terlalu besar membuat Pangeran Congak dapat diserang balik. Dia mendapatkan tonjokan keras yang membuat Vegeta sontak kesakitan. Sementara Gohan masuk ke dalam laut untuk mencari Goten dan Trunks. Awalnya dia masih merasakan ki mereka, namun sekarang sudah tidak lagi. Dia khawatir apakah kedua bocah itu telah mati. Saat ini Pangeran Congak dan Broly masih sedang menyerang dengan ganas. Mereka sama-sama saling beradu serangan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Gohan dibuat senang karena 18 datang membantunya untuk mencari Goten dan Trunks. 18 berkata dia sudah mendapatkan infonya dari Krillin. Jadi biarkan dia yang mencari mereka dan meminta Gohan untuk bertarung saja. Di tempat lain, Pangeran Congak dan Broly masih sedang saling mendorong. Vegeta mengejeknya dengan menyebut Broly baru pandai berbicara. Di saat yang bersamaan, Gohan melesat dari dalam laut dan langsung menubruk Broly dengan brutal. Vegeta yang lihatnya cuma bisa melongo. Gohan mengajak Vegeta bekerja sama mengalahkannya sebelum Broly menjadi Super Saiyan legendaris. Tapi sudah terlambat. Dengan kekesalan yang besar, Broly langsung ngeden dengan keras yang merubahnya menjadi Super Saiyan legendaris. Dengan Broly seperti itu, Gohan yakin mereka nggak mungkin bisa melukainya. Dengan Congak, Vegeta sudah mengerti apa yang dia lihat. Vegeta juga mengingatkan sudah lama sejak Cell kekuatan Gohan sekarang berada di bawah mereka semua. Jadi dengan sangat percaya diri, Vegeta langsung menyerang ke arah Broly. Gohan berusaha menghentikannya namun gak berhasil. Vegeta melancarkan tonjokan keras yang menghantam dagu Broly. Meski begitu, Vegeta yang malah terkejut karena Broly gak bergeming sedikit pun. Sebaliknya, Broly menghajar Vegeta dengan keras membuat tubuhnya langsung terhempas. Sementara 18 telah berhasil menyelamatkan Goten dan Trunks.
Melihat Goten gak sadarkan diri, Gohan juga langsung merasa sangat marah. Dia segera meledakkan aura Qin-nya dan merubahnya menjadi Super Saiyan 2. Di saat Broly akan menghabisi Vegeta, Gohan datang dan langsung menghajarnya menggunakan dengkul. Dia juga lanjut menggunakan boga mentah yang menghempaskan Broly melayang jauh. Vegeta menyadari dengan kemarahan Gohan, dia telah kembali ke masa lalunya seperti saat melawan Cell. Piccolo yang baru datang sontak menegaskan kalau Gohan adalah yang terkuat untuk saat ini. Meski begitu, seperti yang mereka tahu, kekuatan Broly terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara Krillin dan 18 membawa para bocah ke tempat Dende untuk disembuhkan. Piccolo mengatakan Broly nggak bakal bisa mereka kalahkan dengan cara biasa. Jadi Piccolo mengajak Vegeta untuk menyerang Broly sekaligus. Namun Vegeta menolak mentah-mentah rencana itu. Dia percaya rencana itu hanya akan berjalan sia-sia. Di pertarungan sendiri, Broly kembali menaikkan aura Qin-nya yang menghempaskan Gohan dengan ganas. Di alam baka, Goku yang sedang asik makan dapat merasakan kekuatan besar Broly. Dia khawatir telah terjadi pertarungan hebat di bumi. Piccolo mengatakan Vegeta pasti akan suka dengan rencananya. Mereka akan membuat Broly sibuk dan Vegeta diminta untuk menggunakan kekuatan terkuatnya demi menghabisinya. Vegeta pikir cara seperti itu pasti akan percuma. Piccolo bilang meskipun gak mempan, tapi serangan Vegeta diminta untuk diarahkan ke matahari. Dengan begitu, Broly akan terbakar menjadi abu. Saat ini, Gohan masih terus dihajar tanpa henti oleh Broly. Bahkan, dia mendapat tonjokan keras yang membuat Gohan sampai menjerit kesakitan. Di saat yang bersamaan, Vegeta juga sedang mengumpulkan energi untuk menggunakan teknik andalannya. Di alam baka, Raja Kai meminta Goku untuk segera pergi karena nampaknya Broly sudah cukup berbahaya. Jadi, Goku bersiap untuk menggunakan Sun Kanido. Raja Kai mendukungnya, tapi Goku nggak bakal bisa pergi lebih dari 1 detik. Goku pun mengerti semua itu. Dia langsung berubah menjadi SSJ Gondrong dan bersiap menggunakan Kamehameha. Saat ini, mulut Gohan sedang dicengkram dan akan segera dihabisi. Untungnya, Piccolo menembakkan laser membuat Gohan bisa melepaskan diri. Piccolo menyuruh Gohan untuk melakukan hal yang sama seperti Vegeta. Sedangkan dirinya sendiri mengalihkan perhatian Broly dengan menghajarnya. Gohan pergi menjauh dan bersiap untuk menggunakan teknik andalannya. Tapi tiba-tiba Broly malah mencekik Piccolo membuat Gohan sontak begitu kaget. Lalu Broly memutuskan tangan Piccolo yang buat Gohan gak tahan dan segera menembakkan jurusnya. Vegeta juga mengerti ini adalah tanda dari Piccolo kalau dia harus segera menembakkan lasernya. Tanpa ragu, Vegeta langsung menembakkan Final Flash itu yang melesat dengan dahsyat. Di saat yang bersamaan, Goku SSJ 3 datang tepat waktu. Dia juga menembakkan Kamehameha-nya yang membuat mereka bertiga serentak menembakkan lasernya. Broly terkena laser mereka hingga terdorong menuju matahari. Melihat Goku akan pergi, hanya Gohanlah yang sadar akan kehadirannya. Sedangkan Pangeran Chongak sendiri menganggap semua ini berkat usahanya sendiri. Piccolo yang telah kehilangan kaki tangannya segera mengembalikan anggota tubuhnya lagi. Piccolo menegaskan jika mereka membidik Broly dengan baik, maka Broly nggak akan kembali dan terbakar di matahari. Broly yang menghantam matahari nggak dapat melakukan apapun lagi dan akhirnya mati seketika. Nah, kematian Broly itu terjadi di alam semesta keempat, 16, dan 18. Sedangkan di alam semesta ke-20, Broly selamat dan masih hidup. Inti dari cerita ini adalah di 3 alam semesta kisah Broly sama dan dia telah mati. Tapi di alam semesta ke-20 Broly masih hidup dan dia yang ikut dalam turnamen. Kembali ke masa sekarang, Vegito saat ini masih terus menghancurkan bagian tubuh Super Buu yang gak habis-habis. Malahan Super Buu menambah jumlah kepalanya dan mengarahkannya pada Broly untuk dia serap. Di saat yang bersamaan, Gohan dan Bula datang ke tempat mereka. Dengan begitu, mereka akan bantu Vegito demi menghancurkan semua kepala milik Super Buu. Sementara itu, orang Namex menginfokan kalau mereka telah menyembuhkan semua korban luka. Selain itu, banyak penonton yang menderita akibat serangan yang Vegito lancarkan. Jadi, mereka ingin minta sesuatu pada panitia. Kembali ke pertarungan, Super Buu nampak biasa saja meskipun musuhnya bertambah lagi. Jadi, dia menggunakan tangan Luffy untuk menghajar mereka. Gohan dan Bula segera menghindari serangan Super Buu ke udara. Bula balik menghajar wajah Super Buu sampai kepalanya terpisah. Begitupun dengan Gohan yang melancarkan tendangan janda membuat tubuhnya terbelah. Nggak sampai situ, Gohan dan Bula menggabungkan laser mereka yang menghancurkan setiap kepala Super Buu. Vegito sontak memuji kerja keras mereka. Mereka harus menghentikan setiap langkah Super Buu agar Broly dapat dikirim kembali ke alam semestanya.
Sementara itu, para Saiyan mengajak Pangeran Vegeta untuk meninggalkan turnamen ini. Nappa menjelaskan mereka bukanlah tandingan peserta di sini. Bahkan Pangeran Saiyan dia tegaskan bisa dihancurkan oleh Vegeta dari dunia lain. 16 juga menanyakan apakah Trunks ingin mengalah. Trunks bilang sejak awal dia emang tidak mengincar kemenangan. Jadi dia pun sudah memprediksi bahwa kekuatan dari peserta di sini bakal overpower. Meski begitu, Babidi nggak gentar sedikit pun. Dia yakin Bundut dapat melakukan sesuatu untuk memenangkan pertarungan. Kelompok Frieza sendiri memiliki rencana licik pada turnamen ini. Mereka nggak peduli dengan kemenangan, yang mereka pedulikan hanyalah mencuri semua bola naga. Satria Namek bilang kekuatan Vegito dan Broly sangat tidak terbatas. Meski begitu, dia tetap akan berjuang sampai akhir. Para anak buah Bojack memutuskan untuk menyerah. Sedangkan Bojack sendiri akan tetap meneruskan turnamen ini apapun yang terjadi. Para cewek kawaii juga kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sedangkan para Kaioshin mengatakan mereka akan menutup alam semesta setelah turnamen. Trunks dan Goten yang ingin pergi sontak dihentikan oleh Vegeta dan Goku. Mereka nggak bakal membiarkan dua anak itu menyerah sebelum pertarungan. U pun berpikiran hal yang sama. Setelah mereka kalah level, kenapa masih melanjutkan pertandingan ini? Goku bilang inilah tantangan sebenarnya. Mereka akan bertemu Vegito di final dan mereka harus menjadi lebih baik sebelum itu. Pan berpikir mereka nggak bakal jadi lebih baik dengan waktu singkat. Untuk Vegeta sendiri sudah tidak heran kalau Vegito lebih kuat dari mereka. Karena dia tahu Vegito adalah gabungan dari Goku dan dirinya. Di sisi lain, Cell masih optimis dalam pertandingan ini. Dengan sel Saiyan di tubuhnya, dia yakin bakal menjadi lebih baik berikutnya. Dan dia berharap lawan selanjutnya dapat memberi tantangan untuk membuatnya terus berkembang. Untuk G-Factor 2, Goten masih mengkhawatirkan Vegito, Bula, dan Gohan yang belum kembali juga. Piccolo menegaskan sangat mustahil untuk merasakan ki mereka dengan seluruh energi para Saiyan di sekitar sini. Lalu, siapakah yang bakal bertanding selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.